Halo Sobat Setia Bastian Studio, apa kabar kalian semua? Masih belum bisa move on dari episode Beri Cinta Waktu tadi malam? Sama, saya juga. Episode 134 ini benar-benar mengaduk-aduk perasaan kita, membawa kita pada titik terendah dari seorang Trian. Mari kita mulai pembahasan kita dari momen yang paling menyayat hati, yaitu saat Trian berada di toilet rumah sakit. Kita melihat kondisi Trian yang benar-benar di ujung tanduk, stres, hancur, dan merasa menjadi manusia paling buruk di dunia. Suara hantaman tangan ke tembok itu, buk, buk, rasanya sampai ke hati kita. Trian melampiaskan rasa sakitnya bukan dengan menangis, tapi dengan melukai dirinya sendiri. Tangannya merah, lecet, berdarah, tapi rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. Beruntung, ada Rama di sana, sosok mantan yang kini menjadi sahabat, atau setidaknya penopang bagi Trian. Rama masuk, terkejut melihat kondisi tangan Trian, tapi yang lebih mengejutkan adalah racauan Trian. Kenapa harus mereka? Kenapa bukan aku saja yang terbaring di sana? Dan kalimat yang paling menyesakan, seharusnya dulu aku tidak merebut Adila dari kamu, Ram. Bayangkan Sobat Bastian Studio, seberapa putus asanya Trian sampai dia menyesali pertemuan dan cintanya dengan Adila. Dia merasa kehadirannya adalah sumber petaka. Rama, dengan kedewasaan yang luar biasa, mencoba menenangkan Trian. Gua udah ikhlas, Yan. Gua tahu Adila cintanya sama lo. Jangan nyalahin diri sendiri terus, ucap Rama. Rama bahkan membatin bahwa dia pernah ada di posisi Trian, posisi di mana kita merasa dunia tidak adil. Adegan kemudian berpindah ke ruang rawat Adila. Suasana hening, hanya ada suara monitor detak jantung. Trian duduk di sana, memegang tangan Adila yang masih tak sadarkan diri. Tatapan Trian penuh dengan penyesalan. Dia mengusap wajah istrinya, meminta maaf berkali-kali, seolah kata maaf itu bisa membangunkan Adila. Momen ini sangat intimate namun sedih. Trian merasa gagal sebagai pelindung. Saat Trian harus keluar sebentar untuk menjenguk papanya, Rama kembali hadir. Dia membawakan makanan, menjaga Adila sebentar. Hubungan bromance antara Trian dan Rama ini semakin kuat di tengah badai masalah. Mereka saling mendukung, meskipun punya sejarah cinta segitiga yang rumit. Nah, sekarang kita masuk ke zona panas, ruang tunggu keluarga Pak Cahyadi. Ketika Trian keluar, dia sudah disambut dengan tatapan sinis dari Bu Dini, ibunya Adila dan keluarga lainnya. Bu Dini langsung menyemprot Trian. Ini semua gara-gara kamu. Keluarga kamu itu pembawa sial, banyak musuh. Kata-kata Bu Dini tajam, menusuk, dan tidak ada filter. Trian hanya bisa menunduk. Dia tidak membela diri karena dalam hatinya dia setuju. Dia merasa memang dialah biang keroknya. Beruntung, ada Pak Samsul, ayah Adila. Sosok bapak yang hatinya seluas samudra. Dia menengahi, menyuruh Bu Dini keluar, dan yang paling mengharukan, dia memeluk Trian. Bapak udah maafin kamu, nak. Jangan larut dalam rasa bersalah. Pelukan Pak Samsul ini adalah oase di tengah gurun pasir bagi Trian. Trian menangis di pelukan mertuanya, merasakan sedikit kelegaan bahwa setidaknya ada satu orang tua yang masih percaya padanya. Malam harinya, keajaiban kecil terjadi. Adila sadar. Momen ketika Adila membuka mata dan melihat Trian tertidur di sampingnya sangat manis. Trian langsung terbangun, sigap mengambilkan minum. Namun mata jeli Adila langsung menangkap luka di tangan Trian. "Tangan kamu kenapa, Mas?" tanya Adila cemas. Trian berbohong, bilang tidak apa-apa, karena dia tidak mau menambah beban pikiran istrinya. Lagi-lagi Trian minta maaf. "Gara-gara aku kamu jadi begini." Tapi Adila, wanita berhati malaikat itu, justru menguatkan suaminya. "Kamu yang nyelamatin aku, Mas. Jangan ngomong gitu." Chemistry mereka berdua ini emang juara banget, saling menguatkan di saat kritis. Tapi Sobat Bastian Studio, tidak semua berjalan mulus. Mari kita tengok kondisi Pak Cahyadi. Pak Cahyadi sudah sadar, sudah dibawa pulang ke rumah, tapi hatinya masih tertinggal di gudang terbakar itu. Hatinya beku, kekecewaannya pada Trian begitu dalam. Saat Trian datang menjenguk, Bu Herlina sempat melarang,
takut suaminya drop lagi. Tapi Andra, si penengah yang bijak, membujuk ibunya. Dan terjadilah adegan paling emosional di episode ini. Trian masuk kamar, ingin memegang tangan papanya, tapi ditepis, ditolak mentah-mentah. Pak Cahyadi mulai flashback ke masa lalu. Dia mengungkit bagaimana dia membesarkan Trian sendirian setelah ditinggal istrinya. Papa selalu ada buat kamu, Yan, tapi balasan kamu apa? Kamu meninggalkan Papa demi perempuan itu. Kata-kata Pak Cahyadi ini adalah bom atom bagi Trian. Bukan Papa yang meninggalkan Trian, tapi Trian yang meninggalkan Papa. Kalimat ini mengandung luka pengkhianatan yang amat sangat. Trian menangis, bersimpuh, mencoba menjelaskan bahwa dia tidak pernah berniat meninggalkan papanya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Pak Cahyadi mengusir Trian. Keluar kamu dari sini. Diusir oleh ayah kandung sendiri setelah berjuang menyelamatkan nyawa istri, sungguh nasib Trian ini tragis sekali. Kembali ke rumah sakit, trauma itu ternyata belum hilang. Adila tiba-tiba histeris, berteriak memanggil Trian. Dia ketakutan, bayangan api dan penculikan masih menghantuinya. Trian memeluk Adila erat, menenangkan istrinya. Di saat inilah mata Trian berubah. Dari tatapan sedih menjadi tatapan penuh dendam dan tekad. Dalam hatinya dia bersumpah, siapapun kamu yang udah bikin hidup gua, Adila dan Papa hancur kayak gini, lo bakal nerima akibatnya. Sumpah Trian ini menjadi penutup yang menggantung dan bikin penasaran. Dan jangan lupakan si antagonis kita, Aditya. Di balik layar dia pasti sedang tertawa puas melihat kehancuran keluarga Trian. Rencananya untuk memecah belah ayah dan anak sukses besar. Trian diusir, Adila trauma, Pak Cahyadi sakit hati. Kemenangan mutlak buat Aditya di babak ini. Sobat Bastian Studio, episode 134 ini mengajarkan kita bahwa terkadang pilihan yang kita ambil, meski demi kebaikan, menyelamatkan nyawa Adila, tetap memiliki konsekuensi yang menyakitkan. Trian harus membayar mahal keselamatan Adila dengan kehilangan kasih sayang ayahnya. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Trian bakal berhasil menemukan dalang di balik semua ini dan membalaskan dendamnya? Dan apakah hati Pak Cahyadi akan luluh suatu hari nanti? Atau kebencian itu akan dibawa sampai mati? Jangan lupa saksikan terus kelanjutan Beri Cinta Waktu, karena sepertinya episode-episode mendatang akan menjadi ajang pembalasan Trian. Terima kasih sudah menyimak pembahasan alur cerita di Bastian Studio. Sampai jumpa di video berikutnya.